Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Diniati dengan NIM 2315005007 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Quran Surat Yunus ayat 22 sampai 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta iza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifu wa ja'ahumul mauju min kulli makanin wa zannu annahum uhita bihim da'awullaha muhlisina lahuddin la in anjaitana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Falamma anjahum izahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan sehingga ketika kamu berada di dalam kapal lalu meluncurlah kapal itu membawa mereka dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Kemudian datanglah badai dan gelombang yang menimpanya dari segenap penjuru dan mereka pun mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka seketika itu mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya bahaya kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu akan kami kabarkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Selanjutnya penafsiran dari Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar jilid 5 yang mencakup juz 13 sampai 16 termasuk surat Yunus memberikan penafsiran mendalam dengan gaya literatur psikologis dan terbawi yang khas. Beliau mengurai ayat 22 sampai 23 sebagai potret nyata sifat manusia yang lemah dan labil, mudah bersyukur saat darurat tetapi cepat lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah selamat. Pendekatan Hamka menekankan hikmah moral untuk pendidikan akhlak modern agar umat Islam tidak hanya maju material tetapi juga kuat rohani. Analisis Quran Surat Yunus ayat 22, yakni nikmat Allah dan doa darurat. Pada kutipan pangkal ayat 22, wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Dialah orang yang menjadikan kamu dapat berjalan di darat dan berlayar di laut. Sejak dari manusia berjalan kaki sampai kepada memakai kendaraan berkaki empat, kuda, unta, keledai, sapi, dan kerbau, sampai pula kepada masa manusia mendapat ilham membuat roda. Akhirnya timbul kendaraan darat bermotor. Semua itu dialah yang memperjalankan. Dialah yang memberi ilham kepada manusia sehingga dapat membuat biduk, sampan, perahu, pancalang, gurap, bahtera atau kapal. Dan kapal itu sudah amat maju sejak dari berdayung, memakai layar, memakai uap, memakai motor dan listrik. Sekarang datang zaman mempergunakan tenaga atom nuklir untuk melayarkan kapal. Sehingga apabila kamu telah berada di dalam kapal-kapal dan setelah kapal itu melayar, mereka dengan angin yang baik, dan setelah bergembira mereka dengan baik. Di dalam ayat ini terdapat 3 masa dalam hal berkapal yang akan dirasakan oleh orang yang telah biasa berlayar walaupun di zaman kapal modern saat ini. Pertama, sebelum kapal berlayar, saat bersiap meninggalkan daratan, berpisah dengan kerabat, berdiri di tepi kapal, menatap ke darat, ada suasana cemas namun penuh harap. Selanjutnya, setelah kapal mulai berlayar, muncul suasana gembira karena perjalanan lancar, menggantikan rasa sedih awal dengan harapan angin baik membawa keselamatan. 3. Saat angin berhembus dengan baik, kapal melaju dengan tenang, menguntungkan penumpang dan merasa senang. Disitulah datang suasana baru yang gembira.
sebagai ganti dari perasaan sedih ketika akan berlayar tadi. Semoga-moga angin berlayar selamat. Kemudian datanglah perasaan ketiga yang bergembira karena angin berhembus dengan baik. Kapal berlayar dengan tenang. Cuaca langit menguntungkan bagi yang berlayar. Tiba-tiba sedang merasa gembira, angin berhembus dengan baik itu, datanglah angin yang keras, dan datanglah kepada mereka ombak dari tiap penjuru. Dan setelah mereka berat sangka bahwa bahaya telah mengepung mereka. Ini pun sifat lagi dari keadaan dijumpai dengan tiba-tiba dalam pelayaran jauh. Sedangkan penumpang enak duduk bernyanyi melihat lautan, melihat alun turun naik dan burung camar, ikan belalang melompat mengatasi ombak. Tiba-tiba dari jauh kelihatan segumpal awan kecil. Nahkoda kapal yang telah mahir berpengalaman mengerti bahwa itulah pertanda badai yang datang dan tidak dapat dielakkan. Sehingga tiap-tiap bagian kapal merasakan pecah dari keras pukulan angin. Malahan pernah juga ada tiang kapal yang patah di saat itu. Buya Hamka menjelaskan secara rinci bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur segala kemudahan perjalanan manusia, baik di daratan maupun lautan, samudra. Saat berada di atas kapal, fulk, angin sampai-sumpai, rihun thayyibah, membawa mereka dengan riang dan penuh kegembiraan, wa farihu biha, sehingga mereka merasa aman dan bahagia. Namun tiba-tiba datang badai yang mengamuk dari segala arah, kulli makanin mauju, membuat mereka putus asa, merasa dikepung oleh kematian. Uhito bihim wazanu anhum. Saat itu tabiat asli manusia terungkap. Mereka berdoa dengan ikhlas, mukhlisina lahuddin, menyerahkan diri hanya kepada Allah. Sehingga jika engkau menyelamatkan kami dari ini, sungguh kami akan bersyukur menjadi orang-orang yang bersyukur. Hamka menekankan ini sebagai momen tauhid murni di mana kemusyrikan lenyap karena manusia sadar ketergantungannya mutlak kepada Sang Pencipta. Beliau menggambarkan ini sebagai psikologi manusia yang universal dalam bahaya. Selanjutnya, analisis Quran Surat Yunus ayat 2-3, ini kezaliman pasca nikmat dan peringatan Allah. Setelah Allah menjawab doa mereka dengan keselamatan, falamma anjahum, bukan bersyukur, mereka malah berbuat baghyu atau kezaliman di bumi tanpa hak. Mereka melupakan janji suci, mereka kembali kepada kebiasaan buruk, dusta, zina, riba, atau segala bentuk kerusakan sosial. Hamka menyebut ini sebagai penyakit kronis jiwa manusia yang pelupa. Seruan universal, ya ayyuhan nas, wahai manusia, diikuti dengan peringatan pedas. Kezalimanmu hanya merugikan dirimu sendiri. Hamka menjelaskan bahwa dosa bukan merugikan Allah, tapi jiwa pelakunya yang ternoda seperti racun yang dimakan sendiri. Lalu kenikmatan hidup dunia hanyalah sementara, layaknya mimpi yang sirna. Akhirnya kembalimu kembali kepada kami. Kami kabarkan perbuatanmu mengingat hisab akhirat yang teliti. Buya Hamka menyimpulkan ayat-ayat ini sebagai kurikulum pendidikan. Syukur berkelanjutan, jangan syukur di saat susah, juga di saat sejahtera. Selanjutnya, hindari baghyu, kezaliman, dosa besar, kecil, merusak diri bukan orang lain. Selanjutnya, kesadaran akhirat, nikmat dunia fana, hisab akan menanti kelak. Beliau menghubungkan dengan kondisi umat modern di Indonesia era 1950 sampai 1960-an. Saat menulis, kemajuan teknologi seperti kapal laut modern justru membuat manusia lupa Allah. Hamka mengajak pendidik, orang tua, dan ulama membentuk karakter generasi yang mukhlis, ikhlas di segala kondisi agar Islam tidak sekedar ritual tapi gaya hidup syukur dan adil. Selanjutnya, dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan surat Yunus ayat 22 sebagai gambaran kaidah umum sifat manusia yang pelupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selamat dari bahaya, khususnya dalam konteks perjalanan laut yang menjadi metafator menggantungkan mutlak kepadanya. Ayat ini dapat menjadikan salah satu bukti cepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas makar dengan menampilkan contoh pengalaman manusia ketika berada di lautan lepas. Uraian ayat ini menjadi bukti pula bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat
dapat mengubah nikmat atau rahmatnya dengan petaka, serta betapa buruk manusia yang tidak tahu berterima kasih itu. Dialah yang maha kuasa itu, bukan selainnya, yang menjadikan kamu, wahai manusia, yang tidak pandai bersyukur melalui potensi yang dianugerahkannya, serta hukum-hukum alam yang ditetapkannya, dapat berjalan dengan cepat di daratan baik dengan berjalan kaki maupun dengan berkendaraan, dan menjadikan juga kamu berlayar di lautan melalui bahtera berlayar ini. Analisis Quran Surat Yunus ayat 22. Quraisy Shihab menjelaskan secara bertahap Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan perjalanan di darat dan laut saat kapal berlayar dengan angin yang sempurna. Mereka bergembira, tapi datang angin yang kencang dan gelombang dari segala arah, sehingga mereka yakin terkepung bahaya. Maka mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah, berjanji bersyukur jika diselamatkan. Ini menunjukkan tauhid murni, muncul saat putus asa karena makhluk tak berdaya. Perubahan ini untuk mengundang pembaca ayat ini membayangkan betapa aneh perubahan sikap mereka itu, sekaligus untuk mengisyaratkan bahwa para pendurhaka itu tidak wajar mendapat kehormatan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesan yang diperoleh oleh Tabatabai. Penulis menjadikan perubahan redaksi itu sebagai isyarat bahwa mereka tidak wajar diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak didukung oleh lanjutan ayat ini, ayat 23. Ya, justru kembali menggunakan kata kamu, karena kata kamu pada ayat ini dapat dipahami sebagai ditunjukkan kepada semua manusia, bukan hanya mereka yang tidak pandai bersyukur. Karena memang semua manusia diberi potensi untuk dapat berjalan dan berlayar. Selanjutnya, karena bukan semua manusia durhaka tak pandai bersyukur, maka ketika ayat ini menjelaskan manusia yang tidak bersyukur itu, diubah redaksinya dari kata yang menjadikan mereka supaya manusia yang taat dan terhindar dari kencaman. Analisis Quran Surat Yunus ayat 23. Setelah diselamatkan, mereka berbuat zalim tanpa hak, seolah-olah tidak pernah berdoa seperti Quran Surat Yunus ayat 12. Tiba-tiba tanpa malu mereka melampaui batas dengan membuat kezaliman, yakni kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau kedurhakaan lainnya, memegangkan bumi tanpa hak, yakni tanpa alasan yang benar, seperti melakukan penganiayaan yang memang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurani manusia serta rasa keadilan dengan dalih apapun. Wahai seluruh manusia yang durhaka dan mengingkari janjinya, sesungguhnya akibat pelampauan batas yang kamu lakukan itu akan menimpa diri kamu sendiri, dan kenikmatan yang kalian nikmati dalam hidup dunia ini itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi yang sifatnya sedikit lagi sementara. Kemudian hanya kepada kamilah kembalimu dengan kematian yang pasti menjemput kamu semua. Lalu setelah kamu merasakan hidup beberapa saat di alam kubur, kami bangkitkan kamu dan kami kabarkan tentang amal-amal kamu di dunia dengan memberi sanksi dan ganjaran kepada kamu sesuai dengan apa yang telah terus-menerus kamu kerjakan. Seruan ya ayyuhan nas menegaskan kezaliman hanya merugikan diri sendiri. Kata ini dapat mencakup aneka kedurhakaan. Asy-Syarawi memberi contoh antara lain menggali lubang di dalamnya, membuang kotoran dan mencemarkan lingkungan. Alhasil segala aktivitas yang mengakibatkan sesuatu dalam keadaan tidak baik setelah sebelumnya baik. Ulama ini mengingatkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebaikan yang paling cepat ganjarannya adalah kebaktian dan silaturahmi. Sedangkan keburukan yang paling cepat saksinya adalah al-bahyu dan pemutus hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mata'al hayat dunia adalah kenikmatan sementara. Kenikmatan adalah sesuatu yang diperoleh dengan mudah, lagi bersifat sementara dan segera akan punah. Seruan ayat ini kembali kepada manusia, seakan-akan menyatakan, wahai manusia yang melampaui batas, apa yang kamu peroleh dengan pelampauan batas tidak lain hanya kenikmatan duniawi yang segera akan habis. Sesudah itu kamu akan menghadapi sanksi yang lama lagi sangat pedih. Karena itu jangan sampai kamu melakukan bahyu atau perusakan serta pelampauan batas dan penganiayaan guna meraihnya, karena itu semua hanya bersifat sementara, diikuti kembalinya kepada Allah untuk dihisab. Shihab hubungkan dengan kaidah, yakni kemudahan pasca kesusahan sering dipicu kelalaian. Pada tafsir Al-Misbah ini dapat disimpulkan maksud dan nilai dari pendidikan Quran Surat Yunus ayat 22-23. Pertama, ada nilai tauhid.
Ayat ini menanamkan kesadaran bahwa segala bentuk rahmat, keselamatan, dan pertolongan berasal dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus meneguhkan keimanan serta hanya menggantungkan kepada Allah dalam setiap keadaan. Selanjutnya, nilai bersyukur. Manusia dididik untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Sikap syukur tidak hanya ketika kita memperoleh kesulitan yang kemudian diganti dengan kemudahan, tapi juga ketika berada dalam keadaan lapang dan aman. Selanjutnya, nilai kesadaran spiritual. Ayat ini menggambarkan kecenderungan manusia yang mengingat Allah saat menghadap bahaya tapi sering melupakannya ketika telah memperoleh keselamatan. Selanjutnya ada nilai tawakal. Gambaran tentang badai di laut menunjukkan keterbatasan manusia dalam menghadapi kekuatan alam. Kondisi mendidik manusia untuk berserah diri, tawakal kepada Allah. Selanjutnya nilai kerendahan hati. Peristiwa dialami manusia ketika menghadapi badai mengajarkan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu manusia tidak seharusnya bersikap sombong. Selanjutnya ada nilai tanggung jawab dan moral. Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk kedurhakaan atau pelanggaran yang dilakukan manusia pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu manusia harus bertanggung jawab. Baik, kesimpulan dari kedua tafsir berdasarkan tafsiran dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, surat Yunus ayat 22-23 menjelaskan tentang sikap manusia ketika menghadapi kesulitan dan ketika memperoleh keselamatan. Kedua tafsir tersebut menjelaskan bahwa ketika manusia berada dalam keadaan bahaya, seperti saat berada di tengah laut yang dilanda badai, mereka dengan tulus berdoa kepada Allah dengan berjanji akan bersyukur jika diselamatkan. Namun setelah Allah memberikan keselamatan, sebagian manusia justru kembali berbuat zalim dan melupakan janji serta nikmat yang telah diberikan. Melalui ayat ini Allah memberikan pelajaran agar manusia tidak hanya mengingatnya saat mengalami kesulitan, tetapi juga tetap bersyukur, taat, dan tidak melakukan kezaliman setelah memperoleh keselamatan dan nikmat. Dengan demikian, ayat ini menjadikan peringatan bagi manusia agar selalu menjaga keimanan dan rasa syukur dalam setiap keadaannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah atau saran, saya tunggu di video tanggapan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.